by Smart Friend Live Smart. Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Temon, Mongol, dan Moody. Pernah ku mencoba jadi banci, namun rasanya perih sekali. Diajarkan nggak kalau di agamamu bahwa kita nggak usah takut sama setan? Tapi kenapa kalau lu lewat kubur ngomong misi? Misi mbak. Tarik kokong, putraing mengapa air mata selalu ada di pipimu. Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali saya Temon Templar bisa kembali menemani pemirsa stand up comedy di Metro TV. Tadi saya dapat telepon, saya bangga punya teman pengangguran. Bukan bangga dia pengangguran, tapi dia tadi nelpon kata, apa kabar? Siapa yang mau disebut namanya sini? Nggak ada. Wario. Namanya, namanya Wario. Nggak ada yang lebih bagus apa Wario? Ya saya bilang, halo, apa kabar John? Baik katanya. Sekarang kerja lo apa? Oh, gue jadi pengacara. Pengacara? Kantornya di mana? Nggak ada kantor ya? Wah, lo pasti mau plesetan yang udah jayus ya. Jayus gimana? Iya, yang pengacara itu kan pengangguran punya acara. Jadi saya tebak duluan. Tahu aja lo, Mon. Ya iyalah, Temon gitu loh. Terus saya bilang, kalau lu apa kerjanya, Mon? Oh, kalau gue pedagang besar. Wah, bagus. Sukses dong ya? Sukses. Dagang apa, Mon? Enggak dagang apa-apa. Nah, tadi bilangnya pedagang besar. Lah, lu tahu nggak pedagang besar apaan? Apaan? Pengangguran dalam gang belakang pasar. Nah, tadi ada cerita juga tentang ini, apa namanya, kakek saya. Ini kakek saya ini agak-agak mesum gitu loh, karena makanya, jadi wajar kalau cucunya ya agak-agak mesum juga. Itu yang suka jahit baju tuh, itu ngesum. Kalau nggak tahu bener apa salah. Jadi cerita gini, waktu itu, ini jujurnya aja nih, waktu itu saya kan punya buku porno ya. Nah, terus tiba-tiba hilang di kamar saya. Di mana ya? Begitu saya keluar kamar, saya lihat nih, wah lagi dibaca sama ini, dilihat sama siapa? Sama kakek saya. Aduh, gimana cara ngambilnya? Cuman dari jauh saya dengerin, kakek saya begitu buka, ya Tuhan katanya. Dibuka lagi halaman, ya Allah katanya. Begitu yang lembaran terakhir, ya abis. Kirain gimana gitu kan? Masalah bahasa. Baru kemarin kita mengikuti masalah Sumpah Pemuda. Nah ini kalau diperhatikan, kalau punya waktu nih iseng-iseng, coba deh teliti atau kaji masalah bahasa Indonesia. Itu suka ada yang nggak jelas, malah ada yang nggak lengkap. Contohnya nih jelas-jelas. Kalau kita ke depan, namanya apa? Nah, kalau ke belakang? Kalau ke atas? Kalau ke bawah? Kalau ke dalam? Belum. Kalau ke dalam? Nah, kalau keluar? Bingung kan, nggak ada pasangannya kan? Tapi setelah saya pikir-pikir, begitu keluar, ternyata tenang pikiran loh. Lega gitu, nggak ada beban kan? Coba aja. Keluar, pasti lega. Jadi banyak, itu nggak lengkap. Mungkin waktu itu mengadakan simposiumnya, lupa kali. Karena ada lagi yang nggak pas lagi nih, bukan nggak pas. Ada padanannya hanya berlaku pada waktu yang tertentu saja. Misalnya gini, tadi malam, nama lainnya apa? Semalam. Coba, tadi pagi, nyebutin nggak? Sepagi. Tadi siang, sesiang. Tadi sore, sesore. Kenapa cuma pada malam aja ya? Nah itu perlu dipikirin masalah-masalah bahasa seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kurang jelas gitu. Nah sekarang kalau ngomongin masalah bahasa nih, ada juga yang bisa diajari sebenarnya lewat lagu. Karena ini cuma modal. Belum. Kamu pernah nggak saya bayar tapi kok tawa mulai? Ya kalau yang ngefans cewek mungkin saya agak bangga gitu. Yang ngefans cowok. Masalahnya saya homo juga milih-milih. Ya. Mas, baru saya bilang gitu loh. Kalau cewek nggak apa-apa. Ini cowok kenceng lagi minta saya perhatiin.
Cuma ada 2 kemungkinan, Mas. Kalau nggak tobat, ketagihan, mau? Hah? Nah, saya suka lagu, pasti pada suka lagu Iwan Fals. Judul lagunya Yang Terlupakan. Awalnya gimana ya? Apa sesuai Yang Terlupakan kali? Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Yang nggak, kalau mulut saya agak-agak pegel itu seperti itu. Yang pernah terlupakan. Langsung refnya aja ya. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba jadi banci, namun rasanya perih sekali. Makanya jangan sekali-sekali mencoba seperti itu. Kalau masalah benar atau salah kan itu relatif. Nah, kalau ngomong masalah relatif ini juga agak-agak menusuk hati dan perasaan saya. Gitu. Karena begini, kalau cantik dan ganteng itu mutlak, betul nggak? Itu relatif, terbalik. Kalau jelek itu justru yang mutlak. Kenapa seperti itu gitu? Yang kira-kira yang parah itu jatuhnya malah, aduh. Tapi saya senang orang jujur, walaupun jujur itu kadang-kadang menyakitkan. Benar nggak? Benar nggak? Jangan ketawa aja gitu loh. Karena kalau dibilang, Mas Teman ganteng, wah itu udah fitnah buat saya. Karena satu hal dalam kehidupan saya sehari-hari yang paling saya benci adalah bercermin. Kenapa bercermin? Karena, kayaknya bisa mendalami sekali ya, bisa berempati banget gitu. Bagaimana perasaan ini tertusuk-tusuk gitu. Saya baru ngintip dikit aja ke cermin, udah ada yang duluan gitu loh. Gimana saya langsung nongol begitu kan? Jadi makanya kalau pernah main ke rumah saya itu yang namanya cermin pasti tidak ada gitu. Jadi semua batu semua gitu. Sama jeruji yang lurus-lurus. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya.